Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Majid dari kelas 12 dari KB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyambungan dari serat optik. Jadi pertama-tama penyambungan serat optik itu atau yang biasa disebut dengan splicing serat optik dilakukan pada saat serat yang putus atau terkena gangguan-gangguan luar gitu. Misalnya kena sinar layangan atau misalnya cangkul, jangkar dan lain sebagainya gitu. Nah, caranya itu dengan menghubungkan satu ujung serat dengan ujung serat yang lain itu harus menggunakan splicing ataupun penyambungan. Nah, jadi pertama-tama kita tuh ada dua jenis penyambungan. Ada dua jenis penyambungan. Yang pertama itu ada penyambungan dengan cara fusion splicer, dan juga yang kedua itu ada mechanical splicer. Nah, yang pertama itu ada splice yang fusion. Jadi ini tuh kita menggunakan alat penyambungan dengan memanfaatkan panas dari laser untuk meleburkan kedua ujung kabel optik secara bersamaan dengan waktu yang sangat singkat menggunakan sistem komputer yang canggih tentunya. Di mana kedua ujung serat tersebut diatur secara otomatis posisinya, lalu kedua ujung tersebut dikenakan laser hingga sejajar. Nah, kemudian batang elektroda akan meleburkan kedua ujung secara cepat dan juga tepat sehingga akhirnya tersambung. Nah, yang kedua itu kita ada splicer mekanik. Nah, bedanya splicer mekanik sama yang biasa itu, kalau yang mekanik itu kita menggunakan secara manual, menggunakan tangan kita, sementara kalau misalnya yang fusion itu menggunakan komputer. Nah, kalau misalnya yang mekanik itu tuh tujuannya sama untuk menghubungkan kedua fiber optik yang telah terkelupas. Cuman biasanya kalau mekanikal ini lebih kita lakukan secara mendadak ataupun segera dan juga darurat gitu. Kenapa? Karena perbaikan ini memerlukan fokus ataupun tingkat konsentrasi yang tinggi seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada fungsi penyambungan. Jadi fungsi penyambungannya ada dua, ada fungsi penyambungan yang tadi yang fusion ataupun yang keduanya mekanikal. Sebentar. Nah, buat yang fungsi dari splicer ini itu menyambungkan dua core dari serat optik yang telah putus dengan cara menggunakan sinar laser. Jadi keberadaan sinar laser berfungsi untuk memanasi kaca di dalam core sehingga dapat tersambung kembali. Nah, jadi fusion splicer memiliki tingkat keakuratan cukup tinggi walaupun tidak sempurna untuk menghasilkan sambungan serat optik yang terbaik. Nah, saat proses penyambungan terjadi, berlangsung proses pengelasan dan peleburan media kaca dalam serat optik untuk menghasilkan suatu media selanjutnya. Media akan tersambung dengan utuh tanpa celah-celah karena memiliki senyawa yang sama. Fiber optik merupakan kabel jaringan yang terbuat dari serat kaca untuk mentransmisikan arus data secara terarah atau wireline. Nah, ada juga fungsi yang kedua, yaitu fungsi yang mechanical splicing. Ini digunakan untuk perbaikan yang sifatnya darurat dari kabel serat optik. Nah, atau adanya keperluan pengetesan kabel pada proses instalasi. Nah, splice dengan metode ini menjalankan fungsi yang serupa dengan splice fusion. Hanya saja, dalam koneksi fiber optik dengan metode ini, masing-masing ujung fiber optik dikondisikan secara mekanik dengan menggunakan alat penyambung mekanik. Nah, selanjutnya, misalnya kita akan melakukan fusion splicing dengan metode fusion splicing tentunya. Ada beberapa alat bahan yang perlu kita siapkan, yaitu yang pertama, fusion splicer, yaitu untuk sistem peleburan yang menggunakan sistem mekanik. Yang kedua ada fiber cleaver ataupun fiber cutter untuk memotong serat optik. Yang ketiga ada fiber stripper, yaitu untuk mengupas pelindung serat optik. Yang keempat ada laser fiber optik untuk pengetesan dan pengelasan pada core FO. Yang kelima protection sleeve, yaitu untuk melindungi serat optik. Yang keempat adalah alkohol, yaitu untuk membersihkan kabel dari fiber optik. Yang ketujuh ada wire stripping plier, yaitu pengupas kabel serat optik. Yang kedelapan ada tisu untuk membersihkan kabel fiber optik. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan, prosedur yang perlu dilakukan ataupun SOP yang perlu dilakukan agar fusion splicing ini berjalan dengan baik. Jadi langkah yang pertama itu harus mengupas kulit kabel dengan perlahan dan teliti menggunakan stripper, wire ataupun pengupas kabel dari fiber optik. Untuk ukuran panjang kupasan disesuaikan dengan kebutuhan penyambungan. Nah, selanjutnya ambil salah satu ujung serat optik lalu kupas pelindung serat optik tersebut dengan fiber stripper. Untuk ukuran kupasannya kurang lebih sekitar 4 cm lah. Nah, setelah itu bersihkan ujung serat optik tersebut dengan tisu yang sudah dibasahi oleh alkohol biar kondisinya itu aman dan juga bersih. Yang keempat, jika sudah dipotong ujung serat optik tersebut dengan menggunakan fiber cleaver atau potong serat optik, hasil pemotongan harus rapi dan baik. Seperti itu. Nah, yang kelima, kemudian masukkan pelindung serat optik atau protection sleeve pada salah satu serat optik. Dan yang keenam, selanjutnya proses penyambungan serat optik dengan menggunakan splicer
kita masukkan kedua ujung serat optik secara berhadapan, lalu tutup splicer, dan untuk memulai proses, pilih tombol play. Lalu yang ketujuh, tunggu proses penyambungan berlangsung. Bila penyambungan berhasil dengan baik, maka periksa redamannya. Kalau misalnya redamannya itu maksimal adalah 0,2 desibel per splice-nya. Nah, bila redaman lebih, artinya penyambungan harus dilakukan kembali. Nah, penyambungan yang baik dan sempurna itu apabila redamannya adalah 0,0 desibel per splice-nya. Nah, yang kedelapan, jika penyambungan sudah berhasil, selanjutnya letakkan protection sleeve yang dimasukkan tadi ke bagian yang disambung. Nah, setelah itu panaskan ataupun oven dengan menggunakan fusion splicer yang terletak di bagian depan fusion splicer. Yang kesembilan, jika sudah selesai, buka fusion sleeve dan ambil fiber optiknya dan proses splicing sudah selesai. Untuk pengetesan menggunakan laser fiber optik, masukkan salah satu kabel ke laser, lalu nyalakan laser tersebut. Bila cahaya tembus sampai ujung, maka kabel fiber optik tersebut berhasil menjalani proses splicing. Nah, adapun beberapa penerapan ketiga yang harus dilakukan dalam proses penyambungan serat optik ataupun fiber optik ini. Yang pertama adalah bersih. Kenapa bersih? Karena lingkungan itu harus berada dalam kondisi yang aman dan juga bersih. Kenapa? Karena hal tersebut akan lebih memudahkan kita untuk bergerak. Yang pertama, yang kedua juga lebih menambah umur dari alat-alat yang kita gunakan. Karena kalau misalnya kotor, maka masa guna dari alat tersebut juga akan lebih cepat gitu. Dan juga apabila masa penggunaan lebih cepat, maka alat tersebut juga akan jadi lebih aman. Nah, yang kedua adalah kalibrasi. Kenapa kalibrasi? Karena maksudnya itu kita harus sudah memastikan bahwa alat yang kita gunakan itu sudah berfungsi dengan kondisinya yang terbaik atau enggak dalam kondisi yang defaultnya memang sudah sebaik itu. Kenapa? Karena ditakutkan apabila kondisi tidak terlalu baik, maka akan ada salah satu error ataupun beberapa error-error lainnya yang mampu mengancam keselamatan kita. Nah, yang keempat, penggunaan K3 juga harus lengkap. Seperti kalau misalnya dalam hal ini kita menggunakan laser, maka kita memerlukan kacamata dan juga jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan. Karena kita menggunakan fiber optik di sini, serat-serat tersebut bisa saja menusuk jari-jari kita. Nah, yang terakhir adalah menggunakan jeli pembersih untuk menuntaskan hal-hal ataupun sampah-sampah yang telah kita hasilkan dalam proses pengerjaan ini. Seperti itu untuk ketiganya. Yang terakhir, sudah beres. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.